Dibakar kalungnya. Aduh, panas kayak api. Nah, saya ingat memang sudah sering kejadian orang kalau ada isinya pegang kalung panas kayak api. Hebat dong kalung ini. Kenapa gitu, Dek? Kenapa, Dek? Pak Rudi, kenapa Pak Rudi? Saya mau jawab. Leadernya begini. Akhirnya saya buang kok, satu kota ini saya buang. Ya, selamat sore. Ketemu lagi dengan Jana di Weja Bali di Ubud di daerah Mas. Saya sedang bersama Pak Rudi Winata. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Jana. Ya, ini ada satu lagi, Pak. Apakah orang kalau pakai kalung galaksur langsung bereaksi yang ada di suatu kota di Jawa Timur itu, Pak? Iya. Jadi begini, Mbak Jana, ada cerita yang sangat unik. Ya. Jadi ada satu kota di Jawa Timur, saya rahasiakan namanya, kota kecil di Jawa Timur, dekat Surabaya. Nah, leader di sana itu dari awal sudah mengatakan pada saya, Pak Rudi, kita bicara yang medis-medis, tidak boleh bicara non-medis. Bang, lupa kita kan ngomong apa adanya, Pak. Nanti kan kalau orang, tolong Pak, jangan bicara yang itu, Pak. Kita buat deal dulu, Pak. Pasti booming, tapi jangan bicara non-medis. Ya udahlah. Akhirnya saya mengalami kesulitan. Seorang guru olahraga sejak menikah perdarahan luar biasa, mohon maaf Pak, sampai perdarahan tidak karuan. Jadi sebagai guru olahraga dia tidak pernah peragakan gerak. Jadi kok nyuruh murid lompat jauh, anak-anak nanti lari, kakinya bertumbuh di sini, lompat sejauh-jauhnya. Nah, sampai murid punya rasa-rasan, Bu Guru ini sebetulnya bisa apa nggak sih kok ngomong tok, jangan-jangan nggak bisa. Begitu pakai galasium Pak Odi, kok langsung mampet Pak. Langsung mampet perdarahan saya. Jadi itu pelajaran olahraga Pak, saya demokan. Umpama saya dulunya atlet, lari lompat wah jauh. Murid, Bu Guru bisa lompat. Kenapa Pak Rudi? Kenapa saya kok bertahun-tahun saya perdarahan, tiba-tiba pakai galasium mampet? Sudah jelas itu non medis. Saya mau ngatakan, nah leader sana jangan Pak, jangan. Ya udah biarin. Akhirnya ada kejadian lagi. Ada salah satu direktur, saya rahasiakan kotanya, saya rahasiakan namanya. Direktur ini direktur senior. Mohon maaf, ini kisah nyata. Dia mempunyai seorang istri yang jauh lebih muda. Saya tidak tahu istri kedua apa keberapa, saya tidak tahu. Nah, istri ini sangat cantik, sangat bagus bodinya, sangat muda, sangat hot. Tapi direktur itu curhat kepada sahabatnya, direktur junior yang jauh lebih muda. Aku tuh sial sekali doh. Kenapa? Istriku hot luar biasa, seksi luar biasa. Tapi aku diabetes, mengalami gangguan seksual. Jadi aku udah tidak bisa berhubungan. Nah, sahabatnya kurang ajar, bukannya merasa kasihan, malah dikontaklah istrinya lewat belakang. Ya. Suamimu udah tidak bisa ngelayani kamu, diajaklah selingkuh. Nah, suami ini untungnya malah lari ke agama. Dia tidak lari yang aneh-aneh, dia malah ke agama, belajar agama, panggil guru ngaji. Ya, singkat cerita, apa yang terjadi pada suatu hari istri itu tiba-tiba pergi meninggalkan suami dan 5 orang anak. Kalau istri meninggalkan suami, saya pernah dengar. Tapi kalau meninggalkan 5 orang anak dari besar ke kecil tanpa kabar, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, apa yang terjadi? Bahkan anaknya sampai ngomong sama bapaknya, Pak, ibu tuh ada apa enggak, masih hidup apa enggak? Kalau memang sudah mati, di mana kuburnya Pak? Mau tak sholati? Kalau memang ibu masih hidup, kenapa kok lupa sama kita? Pak, kita kan anaknya Pak, kenapa ibu menghilang begitu aja? Nah, apa yang terjadi? Makanya leader yang tuan rumahnya itu sengaja sudah curiga, pasti ada non medis, dia nggak pernah mengundang bapak itu. Suatu saat kami sudah selesai acara malam-malam, bapak itu datang. Loh Dek, ada kumpul-kumpul, saya nggak pernah diundang, saya dengar kadang-kadang rame sih, saya nggak pernah diundang. Loh, kok ada si A, ada si B, ada si C? Oh iya Kang, ini ada. Nah, apa ini? Ini Pak Rudi dari Bali Kang, ada kalung. Dibakar kalungnya. Aduh, panas kayak api. Nah, saya ingat memang sudah sering kejadian orang kalau ada isinya pegang kalung panas kayak api. Hebat dong kalung ini. Kenapa gitu Dek? Kenapa Dek? Pak Rudi, kenapa Pak Rudi? Saya mau jawab. Leadernya begini. Akhirnya saya buang kok, satu kota ini saya buang. Ya udah, saya tidak boleh jelaskan. Hebat dong kalung ini. Lihat ya, tak pegang ya, lihat ya. Hebat, saking aku nggak bisa pakai. Beli, bagus ini. Kalau aku bisa pakai, aku masih beli. Lihat ya, tak pegang. Aduh, panas. Dilepas. Cuma berapa detik megang. Ini mentol, Mbak Jana. Mentol 1 cm, 1 cm berwarna, setengah cm berwarna hitam kayak megang knalpot. Pak Rudi, kok begini Pak? Tak kompres dulu ya. Pakai es batu, panas ini. Hebat kalung ini. Kok aneh ya, aku tahu yang nggak bisa megang semua bisa. Nah, akhirnya saya katakan kepada leadernya, Bapak, fokus saya mau nolong orang. Kenapa Bapak menghambat saya ngasih tahu Bapak itu apa adanya? Kita kan sudah deal Pak Rudi, tidak boleh bicara masa non medis di sini Pak. Itu istrinya meninggalkan suami dan 5 orang anak itu karena disantet. Demikian pula suaminya, kenapa nggak lapor di kantor? Kenapa nggak lapor di polisi istri aja sama sahabat Jasiri? Karena disantet. Coba saya boleh terapi Bapak itu. Besok balik istri sama anaknya. Istrinya akan balik kepada anak dan suaminya. Udah hilang berapa tahun itu? Tolong Pak, sudah deal. Saya bilang apa? Bapak, saya tidak akan datang ke kota ini lagi. Saya buang satu kota. Kenapa? Karena Bapak menghambat saya nolong orang. Demikian banyak, sudah kejadian itu. Akhirnya saya tinggalkan. Kasihan Bapak itu istrinya hilang.
Nah, seandainya misalnya si leader itu mau membuka hati untuk menolong orang, Oh, saya mau akan tolong. ya. Ya, kalau dia mau saya tolong betul. Karena banyak Ya. ya saya bisa tolong sana. Pertama itu anak, bayangkan 5 orang anak tiba-tiba ibunya Ya. balik lagi. Jelas ibu itu meninggalkan anak dan suaminya karena disantet. Ya. Makanya bapak tuh megang panas kayak api. Akan demikian. Ya. Mm. Ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Iya, baik.